Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soni-soniha. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita materi akhlak tercela. Dan juga nanti di belakang ada materi tentang adab bergaul atau tata cara bagaimana kita bergaul dengan beberapa orang. Oke. Yang pertama kita membahas akhlak tercela. Akhlak tercela apa saja? Yakni bodoh, pemarah, kikir, dan boros. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Akhlak tercela yang pertama yakni kita akan membahas tentang bodoh. Bodoh adalah sifat tercela yang harus dihindari karena bisa memberikan banyak kerugian dan berbuat kesalahan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, orang bodoh itu tidak mengerti Tuhannya atau Allah dan menyembah selain Allah. Jadi dia itu menyembah patung berhala atau benda-benda yang lain. Sehingga pada waktu Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad itu kan ada yang menyebutkan bahwasanya orang Arab itu menyembah patung dan dianggap sebagai orang yang jahiliyah. Jahiliyah itu artinya adalah bodoh karena dia tidak mengerti siapa Tuhannya, yakni Allah. Selain itu, orang yang bodoh itu malas belajar sehingga ketika ditanya guru tidak bisa menjawab. Nah, cara menghindari sifat bodoh tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal, yakni yang pertama, kita harus semangat belajar, kemudian taat kepada guru, orang tua, dan orang yang lebih tua. Kalau dinasihatin, didengarkan karena nasihatnya yang diberikan itu adalah nasihat yang baik. Kemudian sering membaca Al-Quran karena ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita membaca Al-Quran itu bisa menambah kecerdasan dalam otak atau mengingat, agar kita itu mengingatnya lebih lama. Selanjutnya yakni dan berdoa kepada Allah untuk diberikan kemudahan dalam belajar. Selanjutnya adalah pemarah. Pemarah artinya ialah orang yang suka marah kepada orang lain sehingga dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, sifat pemarah ini adalah sifat yang dilarang oleh agama Islam. Contoh sifat marah yang pertama adalah berperilaku kasar, kemudian suka menghina, suka mengolok-olok temannya, itu juga termasuk sifat pemarah. Kemudian tidak mengakui kesalahannya, jadi kalau dia salah tapi dia tidak mengakui, itu adalah sifat yang buruk. Kemudian bergurau melebihi batas. Bergurau melebihi batas, contoh awalnya dia temannya itu bergurau biasa, main-main biasa, ternyata kok tiba-tiba ngilokno. Nah, itu namanya bergurau melebihi batas. Selanjutnya adalah orang yang suka marah itu hatinya dimasuki oleh setan sehingga dia itu berbuat kasar, tidak sopan, dan selalu ingin menang sendiri. Oleh karena itu, untuk cara menghilangkan kemarahan yakni dengan berwudu. Seperti hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa idza ghadaba ahadukum falyatawaddu, rawahu Abu Dawud, yang artinya adalah apabila marah seseorang di antara kamu maka hendaklah ia berwudu. Jadi kalau ketika kita ingin marah maka segera ke kamar mandi untuk berwudu, karena kalau marah itu kan ada api panas gitu ya, kalau wudu kan air sehingga apinya itu padam, seperti itu. Sifat yang ketiga yakni kikir atau bakhil. Kikir ialah ia tidak pernah mau memberi dan dapat merugikan kepada orang lain dan dirinya. Contoh, ada orang lain yang minta tolong, nah dia itu tapi kamu kikir atau bakhil tidak mau memberi. Saat kamu butuh, kamu ingin minta tolong ke orang itu, nah dia gak akan menolong. Karena apa? Karena ketika dia butuh tidak kamu tolong. Kalau sekarang kamu butuh, dia akan membalas untuk tidak menolong. Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian contoh kikir kepada orang lain. Ada orang yang meminta tidak diberi sedekah, bahkan dicaci maki dan dihina. Kalau ada orang yang minta itu diberi, jangan dihina atau dicaci. Kemudian kalau ada orang yang meminta sumbangan bencana alam itu tidak mau memberi, itu juga salah satu bentuk orang yang kikir. Kemudian yang ketiga adalah ketika keluarga dan saudaranya meminta bantuan, dia tidak mau memberi bantuan. Kemudian contoh kikir terhadap diri sendiri, tidak mau berobat ketika sakit. Saat sakit perut, kalau kita memang sakit maka
punya uang dibelikan untuk beli obat. Itu salah satu bentuk kita tidak kikir atau sayang terhadap diri sendiri. Kalau kikir itu tidak mau berobat padahal dia itu sudah sakit. Kemudian yang kedua adalah tidak mau membeli sesuatu yang sangat diperlukannya. Contoh, bajunya sudah sobek tapi dia punya uang tapi dia tidak mau membeli, itu salah satu contoh kikir terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tidak mau memberi uang untuk tanggung jawabnya seperti membiayai anak sekolah. Itu adalah salah satu bentuk kikir terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian Allah tidak menyukai orang bakhil, seperti contoh ceritanya Bal'am. Nah, Bal'am itu termasuk kerabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia itu awalnya orang yang solih, hartanya melimpah dan derajatnya tinggi, tapi dia itu kemudian menjadi kikir, suka mencela, sehingga ada yang menyebut bahwasanya perilakunya itu seperti anjing. Nah, oleh karena itu, karena sifatnya yang jelek, sehingga kemudian Bal'am ini meninggal, dan meninggalnya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya su'ul khotimah itu tidak membawa iman. Sifat keempat adalah boros. Boros itu apa? Sifat boros adalah berlebihan dalam membelanjakan harta bendanya. Contoh sifat boros yang pertama, apabila membeli sesuatu keperluan mereka membeli yang mahal-mahal. Kemudian membeli alat-alat sekolah juga yang mahal-mahal. Tidak pernah menyisakan uang saku dan selalu kurang, jadi jajan aja padahal sudah kenyang tapi dia masih ingin jajan aja. Itu termasuk salah satu sifat yang boros. Kemudian tidak pernah menabung uangnya itu dibuat beli mainan, beli makanan, tapi secara berlebihan, dan dia itu sampai uangnya habis tidak sisa, kemudian dia tidak bisa menabung. Kemudian yang kelima adalah suka membuang makanan, jadi terlalu banyak membeli makanan sehingga padahal dia sudah kenyang, nah itu akhirnya dibuang. Itu salah satu bentuk yang boros. Kemudian orang yang memiliki sifat boros hidupnya sengsara, miskin, dan temannya setan, karena dia itu bersifat yang berlebihan, karena yang berlebihan itu adalah tidak baik, serta dia akan merugi selamanya. Maka berhati-hatilah jangan sampai memiliki sifat boros, akan tetapi jadilah orang yang sederhana. Selanjutnya kita akan membahas tentang adab bergaul. Adab bergaul terhadap siapa saja? Adab bergaul yang pertama adalah kepada orang tua, atau adab kita, akhlak kita, tata krama kita terhadap orang tua. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang adab terhadap guru. Selanjutnya kepada saudara yang lebih tua, atau kakak atau sepupu yang lebih tua. Nah, selanjutnya adalah saudara yang lebih muda atau adik. Selanjutnya kita akan bahas adab tentang teman sebaya dengan teman sebaya. Kemudian adab terhadap orang yang cacat atau anak yang cacat. Tahu nggak anak yang cacat itu? Anak yang tidak sempurna. Ada yang tidak bisa melihat, itu biasanya namanya buta, tidak bisa mendengar atau tuli, kemudian tidak bisa berbicara atau bisu. Itu salah satu bentuk anak yang cacat. Atau tidak bisa berjalan karena kakinya ada yang masalah atau tangannya yang ada masalah. Itu salah satu bentuk adalah anak yang cacat. Jadi kita itu anak cacat itu perlu perhatian lebih, dan kita itu tidak boleh sembarangan bergaul dan maksudnya tidak sembarangan bergaul. Kita harus berkata yang baik terhadap anak cacat itu karena dia punya kekurangan, sehingga kita itu harus lebih menghormati dan menyayangi mereka. Kemudian adab terhadap fakir dan miskin, adab terhadap anak yatim. Yang pertama, adab kepada orang tua. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena beliau sangat berjasa yang besar dalam kehidupan kita. Contoh, ibu mengandung, merawat, memasak, kemudian sampai kita besar. Nah, kadang itu juga kalau sakit kita dirawat. Kemudian kalau kamu ingin makan, lapar, dibuatkan makanan sama ibu. Ibu salah adalah orang tua yang sangat berjasa besar bagi kita. Kemudian ayah bekerja keras mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan. Kemudian kita harus berbakti dan kita harus memiliki berbuat baik terhadap orang tua. Karena apa? Karena beliau berdua itu mendidik dengan sangat sabar, mulai dari kita kecil sampai dengan besar. Itu kan tidak bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang lama, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang, sehingga kita itu dapat merasakan bagaimana besarnya kasih sayang beliau terhadap anak-anaknya. Menghormati orang tua itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah taat kepada orang tua. Jadi kita itu harus patuh, kalau disuruh itu langsung nurut, kalau dikasih tahu mendengarkan. Itu adalah salah satu bentuk taat kepada orang tua. Yang ketiga adalah sopan santun kepada beliau. Kita harus memiliki sifat yang
gak boleh semena-mena sama orang tua, jadi harus sopan, harus mendengarkan, itu salah satu bentuk sopan santun terhadap beliau. Kemudian kalau berkata itu harus berkata yang baik. Kemudian membantu mengerjakan pekerjaan rumah, jadi kalau ada ibu menyapu, ngepel, ditawani, bu dibantuin lah, itu salah satu bentuk adab terhadap orang tua. Kemudian belajar dengan tekun, selain itu orang tua itu suka kalau anaknya itu belajar dengan tekun. Kenapa? Karena beliau sudah capek-capek mencari uang untuk mensekolahkan kita. Kita sebagai anak tugasnya hanya untuk belajar. Oleh karena itu kita belajar dengan tekun sehingga bisa membahagiakan kedua orang tua. Kemudian mengaji dan mendoakannya setiap hari, karena kita sebagai orang Islam sepatutnya kita adalah mengaji, karena kita disuruh untuk mengaji agar kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri, dan juga mendoakan orang tua kita setiap hari, karena doa itu adalah salah satu hadiah yang terbesar yang diberikan kita terhadap orang tua. Selanjutnya adalah adab kepada guru. Guru adalah orang tua kita yang kedua setelah orang tua kita di rumah. Kemudian guru adalah orang yang mendidik siswa-siswa tanpa kenal lelah sehingga memiliki ilmu sebagai hidup di dunia dan di akhirat. Tanpa guru nanti kita kan nggak tahu apakah kita bisa menjadi anak yang pintar. Kita tahu, oh ternyata cara menghitung matematika itu begini, oh ternyata adab yang baik terhadap orang tua itu begini. Nah, kalau kalian tidak ada guru, kalau tidak ingin membaca, kalian juga tidak akan tahu. Oleh karena itu kita sebagai siswa harus hormat terhadap guru. Bagaimanakah caranya? Yang pertama adalah menyapa beliau ketika bertemu. Nah, kalau bertemu bisa disapa dengan, kalau ketemu Bu A bilang Assalamualaikum Bu A. Nah, harus memberikan salam juga, bisa menyapa dengan baik atau memberikan salam. Yang ketiga adalah tertib di dalam kelas, jadi gak boleh rame, gak boleh main sendiri, gak boleh bertengkar. Itu adalah salah satu bentuk kita menghormat terhadap guru. Kemudian memperhatikan waktu beliau menerangkan pelajaran, jadi waktu beliau menerangkan pelajaran itu diperhatikan dengan seksama. Untuk apa? Agar kita juga menjadi lebih pintar. Toh yang membutuhkan ilmu itu juga kalian. Guru kan sudah pernah belajar lebih dulu, aslinya juga sama saja, tapi karena guru itu sudah pernah belajar lebih dulu, maka kalian itu berhak untuk mendengarkan sebagai bekal untuk kalian sendiri. Kemudian berkata sopan, jadi kalau dengan guru itu gak boleh semena-mena, harus sopan karena beliau itu juga lebih tua dari kalian. Selanjutnya, apabila diberi tugas diterima dengan senang hati, karena tugas yang diberikan guru itu juga untuk kebaikan kalian sendiri. Kemudian mendoakan semoga gurunya itu dimudahkan urusannya, kemudian dimudahkan urusannya oleh Allah, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam urusannya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, waqiru man tata'allamu minhu, jadi muliakanlah orang yang pernah memberikan pelajaran atau ilmu kepadamu, meskipun bukan hanya kepada guru atau temanmu yang lebih pintar, atau enggak gitu kakakmu itu juga bisa, karena dia kan pernah memberikan ilmu atau memberikan pelajaran sehingga kamu itu menjadi tahu. Itu adalah salah satu bentuk kita memuliakan orang yang pernah memberikan ilmu kepada kita. Selanjutnya adalah adab kepada saudara yang lebih tua atau kakak. Kakak adalah saudara yang lahir terlebih dahulu daripada adiknya. Kemudian peran kakak adalah membantu membimbing adiknya selama orang tuanya dalam kesibukan. Contoh, membantu belajar membaca, menulis, kemudian membantu dalam mengerjakan PR, itu juga boleh, tapi tidak boleh dikerjakan sendiri atau dikerjakan kakaknya, harus dikerjakan sendiri tapi dibantu oleh kakaknya. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran dan membaca. Nah, itu adalah salah satu bentuk tugas sebagai kakak terhadap adiknya. Nah, cara bergaul yang baik kita sebagai adik dengan kakak yaitu adik harus menghormati kakaknya saat bergaul dengannya. Jadi nggak boleh asal ngomong jelek atau bertengkar, itu juga tidak boleh, karena nanti bisa merusak kerukunan, ketentraman, dan kita menjadi nggak damai lah. Selanjutnya ialah mendengarkan nasihat dari kakak. Kalau nasihatnya baik didengarkan, kalau nasihatnya buruk
kasih tahu dengan pelan-pelan. Jadi kita nggak boleh langsung gila no, nggak boleh, kok kayak gitu sih, kan itu nggak benar, bukan begitu, tapi dia berikan nasihat yang halus. Kakak itu kan nggak baik kalau semuanya kita dilakukan. Nah, alasannya kenapa itu diberitahu dengan kalimat yang baik dan lemah lembut. Selanjutnya ialah membantu saat dia merasa kesulitan. Jadi kalau kakak sedang disuruh oleh ibu menyapu, mengepel, melipat baju dan sebagainya, kalau kakaknya capek atau apa, ditawani, kakak mau aku bantuin nggak? Nah, itu salah satu bentuk kita bergaul dengan kakaknya. Nah, kenapa kita harus bergaul dengan baik dengan kakak? Sehingga di dalam keluarganya kita itu tercipta hidup yang rukun, damai, dan tentram. Selanjutnya ialah ada bergaul kita kepada saudara yang lebih muda atau adik. Yang pertama, menyayangi adik adalah berbuat baik pada adiknya, tidak bersikap kasar, tidak mengganggu, tidak menyakiti, memberikan rasa kasih sayang, menyenangkan hati adiknya sehingga dia sangat mencintai kakaknya, kemudian berbicara lemah lembut, menghibur dengan perbuatan dan ucapan, membimbing saat pergi ke masjid, dan menjaga ketertiban ketika sholat berjamaah. Jadi kalau adiknya rame, jangan langsung dibilang rame-rame, enggak, tapi dikasih tahu setelah sholat, adik besok jangan ramai-ramai lagi, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, karena apa kita harus seperti itu? Sehingga perbuatan di atas akan dikenang selama hidup adiknya, dan akan menurut hormat serta bergaul dengan kakaknya. Dengan begitu, kalau adik itu punya adik lagi atau anak yang ketiga, nah dia akan berlaku seperti itu dan berlaku hal-hal yang baik kepada adiknya, karena dia akan menyontoh dari kakaknya. Bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya yaitu teman yang sekelas atau teman yang memiliki usia yang sama atau umur yang sama. Nah, bagaimana cara berbuat baik dengan teman sebaya? Yang pertama adalah saling menghormati. Kita harus bersikap rukun dengan teman sebaya, kemudian menyapanya dengan salam, assalamualaikum, atau kalau enggak gitu, menyapanya seperti biasa, menyapa dengan namanya, jangan menyapa dengan orang tuanya, tapi menyapa namanya. Kemudian menolong apabila dia memerlukan, memberi nasihat dalam kebaikan dan kebenaran, jujur dalam ucapan dan perbuatan, saling menyayangi dan saling menjaga kepercayaan. Jadi gak boleh bohong sama teman sebayanya. Sehingga kalau kita bersikap seperti berbuat baik dengan teman sebaya, akan terciptanya persahabatan yang erat pada hari ini dan selama hidup di dunia. Selanjutnya adalah ada bergaul kepada anak yang cacat jasmani dan rohani. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan paling sempurna. Kalau ada manusia yang cacat seperti cacat mata, kaki, tangan, dan lain-lain, dan cacat rohani seperti orang yang gila, mereka harus tetap dihormati, disayangi sebagaimana orang pada umumnya. Karena kita pada dasarnya adalah sesama manusia. Oleh karena itu, bagaimana cara bergaul dengan orang yang cacat? Yang pertama, menyapa dan memberi salam. Kemudian kalau berbicara dengannya, berbicara dengan sopan. Kalau memang dia tidak bisa mengerti, maka dijelaskan secara halus pelan-pelan agar dia mengerti. Kemudian memberi pertolongan kepada orang yang buta yang ada di jalan. Maka kalau ada orang buta ingin menyeberang jalan, maka dibantu dengan hati-hati, dibantu untuk menyeberang dengan hati-hati, karena menghormati orang yang cacat adalah bukti orang yang memiliki budi pekerti yang terpuji. Ada sebuah cerita bahasanya Nabi Muhammad dulu itu ada orang buta, padahal orang butanya itu kafir. Dia itu duduk di pasar, kemudian Nabi Muhammad itu menyuapi dia. Nah, pada saat menyuapi selama lama, dia itu, orang butanya itu selalu bilang gini, aku tuh nggak suka Nabi Muhammad dan sebagainya, pokoknya mencaci Nabi Muhammad. Kemudian pada saat dicaci-caci oleh orang buta tersebut, dia nggak tahu kalau yang setiap hari menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad. Nah, saat Nabi Muhammad sudah wafat, kan sudah lama nggak ada yang menyuapi, beliau mencari. Nah, saat itu yang menggantikan adalah Khalifah Umar. Nah, Khalifah Umar itu tidak seperti bagaimana Nabi Muhammad menyuapinya. Kalau Nabi Muhammad menyuapi kan sangat halus gitu, sehingga mudah dicerna oleh orang buta tersebut. Beliau tanya, oleh yang biasanya menyuapi siapa? Ternyata
cerita kalau yang biasanya menyuapi adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau tahu dia sangat mencaci, tapi Nabi Muhammad tidak pernah marah dan tidak pernah membencinya, beliau langsung masuk Islam. Orang Buddha tersebut itu masuk Islam. Itu salah satu bentuk contoh Nabi Muhammad mencintai atau menyayangi orang yang cacat jasmaninya. Selanjutnya kita membahas tentang bergaul kepada fakir dan miskin. Kita harus mengerti dan memahami keadaan orang miskin. Mereka selalu hidup dalam kekurangan, kesusahan, dan penderitaan hidupnya sehari-hari. Karena itu, Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang miskin. Contoh, Nabi Muhammad SAW sangat mencintai orang fakir miskin. Pernah suatu ketika beliau bertemu dengan orang fakir miskin namanya Bilal. Bilal ini adalah budak yang tidak punya kekuasaan apapun, bahkan untuk dia makan dan minum pun dia hanya bergantung kepada tuannya atau majikannya. Nah, setelah Bilal itu masuk Islam, langsung Nabi Muhammad menjadikan dia sebagai muadzin. Muadzin itu orang yang adzan, dan setelah tahu bahwasanya Bilal itu suaranya bagus dan sebagainya, maka Bilal itu menjadi terkenal di seluruh dunia. Dari cerita tersebut kita bisa tahu bahwasanya marilah kita contoh sikap Nabi yang mencintai orang fakir miskin dengan bersedekah, menolong, dan membantu apa saja yang mereka perlukan. Selanjutnya adalah sikap terhadap anak yatim. Anak yatim ialah anak yang ditinggal mati ayahnya, hanya ibunya saja yang memberikan kasih sayang. Jadi dia itu tidak memiliki kasih sayang seutuhnya, tapi hanya diberikan oleh satu orang, yakni ibu saja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW waktu lahir ayahnya kan juga sudah wafat. Apabila kita masih memiliki kedua orang tua, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih merasakan betapa banyaknya kasih sayang yang diberikan oleh mereka berdua. Nah, bagaimanakah cara mencintai dan menyayangi anak yatim? Yang pertama adalah kita harus selalu berbuat baik terhadap mereka. Nah, kemudian membantu apa saja yang diperlukan. Contoh, kalau dia butuh makan, minum, pakaian, dan biaya sekolah, kita juga harus membantu. Kalau memang kita punya uang yang lebih, kalau memang kita tidak punya uang yang lebih, membantu memberikan makan, atau seminggu sekali diberikan makan, atau sini makan sama aku juga boleh. Itu salah satu bentuk kita mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang ketiga adalah menghibur agar dia selalu senang. Jadi kalau anak yang yatim sedih, jangan malah diolok-olok, tapi dihibur. Yang keempat adalah mengajak berbicara yang baik-baik, jadi berbicara yang menyenangkan hatinya. Selanjutnya adalah Allah melarang kamu membentak, menghina, dan jahat kepada anak yatim. Jadi kita gak boleh jahat, gak boleh membentak, juga gak boleh menghina terhadap anak yatim. Kenapa? Karena orang yang mencintai anak yatim kelak akan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Syukron kathiron, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.